Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal pernyataan Adian Napitupulu yang bilang KPK tebang pilih dalam pengejaran buronan. Benar nggak sih KPK itu tebang pilih? Atau justru logikanya Adian yang bermasalah? Yuk kita bahas. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 tuh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu, apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini, kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar di sini akan bilang, saya bayar. Kenapa itu terjadi di mana-mana? Itu loh. Hasil Harun Masiku dalam posisi ini pelaku atau korban? Dia yakin kok. Nah, dari kronologi ini, di mana kita menempatkan sebuah situasi korupsi itu bagaimana? Saya tanya sama Pak Aiman, kalau Anda jadi Harun Masiku, merasa punya hak secara konstitusional kan dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung, oke, untuk menjadi pengganti PAW. Lalu partai memberikan rekomendasi nama dia. Lalu Anda ajukan ditolak KPU, ajukan ditolak KPU, apa yang akan Anda lakukan? Dalam video itu jelas bahwa Adian mencoba menggiring opini publik bahwa Harun Masiku adalah produk hasil ketidakpastian hukum. Adian terus mencoba membela Harun Masiku bahwa Harun Masiku tidak bersalah. Adian menegaskannya seperti dia sedang membela kepentingan rakyat. Coba aja, kalau waktu rapat RUU perampasan aset, Adian ngototnya sama kayak dia yang ngotot bela Harun Masiku sekarang. Gue adalah orang pertama yang hormat sama dia. Adian mempermasalahkan kenapa KPK sibuk mengejar Harun Masiku, padahal masih ada buronan lain yang lebih lama. Nah, logika Adian gini, itu mirip kayak lo ketilang polisi terus lo ngomel, "Pak, kok saya doang yang ketilang? Itu di depan ada yang gak pakai helm, kenapa nggak ditilang juga?" Masalahnya, kalau polisi nemuin lo duluan dan lo memang melanggar, ya lo kena tilang. Sama kayak KPK, mengejar Harun Masiku bukan berarti pilih-pilih, tapi karena sekarang ada kesempatan lebih besar buat menangkap dia. Biar lebih jelas, kita lihat fakta lainnya. KPK itu masih punya daftar buronan lain. Misalnya Paulus Thanos, tersangka korupsi EKTP yang kabur sejak 2017. Tapi tiap buronan punya tingkat kesulitan yang beda-beda. Ada yang sembunyi di luar negeri, ada yang pakai identitas palsu, dan ada yang udah nggak jelas keberadaannya di mana. Jadi, kalau sekarang KPK lagi ngejar Harun Masiku, ya itu karena ada perkembangan terbaru, bukan berarti buronan lain itu dianggurin. Ini soal strategi, bukan tebang pilih. Intinya, kalau ada buronan lain yang belum tertangkap, itu bukan alasan buat ngelepasin Harun Masiku. Semua harus diusut, tapi ya nggak bisa sekaligus juga. Setuju nggak? Atau lo punya pendapat lain? Coba tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat video lain.